tahu Pak, kenapa Bapak panik? Tidak tahu. Tidak tahu. Betul. Betul. Coba ingat kenyataan. Apa waktu yang lalu? Kalau saya hilang Oh, masih hilang di sekolah ya. Nah, pernah ditegur sama guru tidak? pernah. Sama guru dan sendiri? Pernah. Pernah juga. Kalau wali kelasnya? Pernah. Pernah juga. Wali kelas juga. Pernah ya. Jadi Pak Guru panggil di sini ya kan, Pak Guru sudah dengar dari wali kelas ini, dari itu juga dari Ripat sendiri bahwa Ripat sering terlambat datang ke sekolah. Makanya Bapak panggil di sini untuk melaksanakan konseling individual. Ripat tahu apa itu konseling individual? Tidak tahu. Tahu. Iya. Jadi konseling individual itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh guru BK atau konselor kepada klien atau peserta didik untuk menuntaskan masalahnya atau menuntaskan masalahnya. Jadi proses penuntasan masalah klien itu individual. Kemudian tujuan konseling individual ini adalah untuk menyelesaikan masalah klien ya, atau masalahnya Ripat di sini kita menyelesaikan. Jadi itu tujuan. Paham? Ya, jadi itu tujuan konseling individual. Kemudian dalam konseling individual itu ada beberapa asas yang mesti kita taati, kita patuhi bersama ya. Yang pertama itu asas kesukarelaan. Jadi ada namanya asas kesukarelaan. Jadi di situ Ripat boleh bercerita, pokoknya sejujur-jujurnya sesuka hati, ya, sukarela, tidak ada yang paksa-paksa dia. Pokoknya keluarkan. Itu asas kesukarelaan. Kemudian asas keterbukaan. Ya, jadi Ripat harus terbuka. Ya, apa yang Ripat alami Ripat ceritakan ke Bapak, ya, supaya Bapak tahu bisa memberikan solusi. Kemudian yang ketiga, asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini adalah menjaga rahasia klien atau peserta didik. Ya, jadi masalah Ripat tidak akan diceritakan atau disampaikan kepada pihak-pihak lain kecuali kita berdua yang tahu. Paham, Ripat? Ya, jadi kalau masalah ini pokoknya ceritakan secara mendetail karena masalah itu tidak akan diceritakan ke orang lain. Oke? Sudah bisa? Ya, oke, kita lanjut ya. Ya. Jadi Bapak panggil di sini untuk melaksanakan konseling individual. Ya, apakah Ripat sudah siap? Ya. Jadi waktu yang kita gunakan pada saat ini yaitu 30 menit. Cukup? Oke, cukup ya. Oke, sudah siap? Ya. Oke. Jadi sebelum kita lanjut, ada di sini persetujuan konseling. Jadi minta tolong Ripat isi nama, jenis kelamin, alamat, kemudian tanggal, kemudian persetujuan ini, dan setelah itu kita baca. Bisa? Sekarang isi dulu ya. Isi nama. Isi.
Oke, silakan tanda tangan. Ya, tanda tangan jangan lupa. Oke, Pak Guru juga tanda tangan. Setelah itu Lipat bacanya supaya menjadi diperkuat bahwa kita sepakat tadi, ya. Silakan Anda baca ya. Kira suaranya ya. Saya yang bersama-sama di wilayah ini nama Kota Indonesia di setelah laki-laki alamat desa Sebelango. Saya yang tersebut di atas menyatakan setuju dan bersedia terlibat dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan konseling yang dilakukan oleh konselor. Dalam kegiatan ini, saya telah menyadari, memahami, dan menerima bahwa saya bersedia terlibat lebih dan aktif selama proses konseling berlangsung. Saya diminta untuk memberikan informasi yang sejujurnya berkaitan dengan masalah yang saya hadapi. Identitas dan informasi yang saya berikan akan dirahasiakan dan saya akan disampaikan secara terbuka kepada umum. Saya menyetujui adanya perekaman proses konseling berupa tulisan rekaman rencanakan selama proses terapi berlangsung. Dengan jaminan informasi pribadi saya dirahasiakan guna menunjang kelancaran proses yang akan dilaksanakan. Maka segala hal yang terkait dengan waktu disepakati bersama. Lalu, jadi Lipat ya akan menyampaikan masalahnya secara jujur ya, karena ada asas kerahasiaan. Oke, Pak Guru Lipat ini pakai Mbak nanti ya. Oke. Oke, kita lanjut. Ya, kalau setinggal relax saja. Relax. Oke. Ya, jadi Bapak panggil di sini untuk melaksanakan konseling kedua. Tadi kita sudah menjelaskan apa itu konseling kedua. Bukan saya panggil Bapak panggil di sini Lipat untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi silakan Lipat ceritakan apa yang membuat Lipat sering terlambat datang ke sekolah. Saya membantu kedua orang tua saya di rumah. Kakek. Apa-apa yang dikerjakan oleh Mengaku, jadi, ngepel, ngomong. si Pak. Oh iya. Iya. Jadi Lipat yang membantu kakek nenek itu mencuci, menyapu, ya cuci piring, menyapu, kemudian mengepel. Sudah umur begini, Lipat sudah berbakti sama orang tua dalam hal ini kakek nenek itu. Di rumah itu ada berapa orang Lipat? Apa? 4 orang. Jadi ada adik, Lipat, kakek sama nenek. Jadi saya juga dapat informasi dari Bapak Ibu, kemudian dari kakek Lipat juga. Katanya Lipat belum bisa bagi waktunya dengan baik. Jadi bisa Bapak di sini memberikan solusi atau pilihan buat Lipat agar Lipat tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Misalnya pada saat pagi hari itu kita atur waktu
piring, kemudian menyapu. Itu saja dikerja dulu. Lipat. Selebihnya itu nanti setelah pulang sekolah. Bisa nggak? Bisa. Jadi kalau pada saat pagi itu yang dikerja dulu adalah mencuci piring, kemudian menyapu. Mereka yang ditunda dulu. Nanti setelah pulang sekolah baru dilanjut ngepel. Ya, lipat supaya tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Bisa kira? Bisa. Lipat ini semua ini sudah pandai bantu kali ini. Itu sudah luar biasa. Pak Guru salut, Pak Guru support kita ya. Guru begini sudah pintar membantu orang tua. Sekira adakah yang mau ditanyakan Pak? Tidak. Jadi Pak sudah bisa paham bahwa saya kan atur waktu begini agar saya tidak terlambat lagi ke sekolah supaya Ripat tidak ditegur lagi sama guru ya, tidak ditegur lagi sama guru yang sendiri kemudian berkilang. Jika sudah saya tidak terlambat lagi, itu kan juga tidak akan ditegur. Nah, saya kira Bisa. ya. Jadi lakukan langkah-langkah yang seperti Bapak tanyakan tadi. Kalau di rumah selain bantu ini apa lagi yang biasa bekerja? Apa Lipat bermain apa kira-kira luar teman-teman? Bermain bola. Jadi samping kegiatan rumah juga itu membantu orang tua, kakek nenek, dan lupa juga itu kegiatan sama teman-temannya ya, olahraga sama teman-temannya, cara tentang soal pelajaran atau apa. Bulan sini ada Lipat yang Yudi yang biasa kita temankan datang ke sekolah. Itu bisa buat pikiran tentang masalah pelajaran apakah, kemudian ceritakan apa yang menjadi kendala ya. Siapa tahu Yudi kalau misalnya ada Pak Guru nggak sempat lagi, ya Yudi bisa kasih saran begitu begitu sebaliknya. Ya, kalau Yudi lagi yang misalnya keliru, misalnya maka coba Lipat lagi yang kasih. Oke? Oke. Kita lanjut. Nah, di sini ya, misalnya Lipat berhasil melakukan pekerjaan ini, apa yang Lipat lakukan? Misalnya sudah tidak tepat, apa sudah tidak terlambat lagi? Berarti ada perubahan dulu. Nah, kemudian nenek juga sudah kasih atau kakek sudah kasih juga saran atau Lipat ini yang dikerja dulu. Kemudian selebihnya itu nanti pulang sekolah. Sama yang disampaikan oleh Pak Guru. Jadi nenek nanti tinggal kasihnya ke Lipat. Kalau ini yang prioritas, ini yang setelah pulang sekolah ya. Itu pokoknya kerja itu bantu orang tua. Boleh-bolehkan saja, tapi ingat waktunya di sekolah juga sampai terlambat. Karena prestasi Lipat akan terganggu, ya akan menurun kalau sering terlambat. Karena pasti ketinggalan dari pelajaran, dari beberapa mata pelajaran itu. Ya, kalau terlambat, ya rekor lagi terlambat, rekor lagi. Teman-teman sudah lewat, kita sudah ketinggalan di belakang. Jadi Lipat bisa atur waktunya sedemikian rupa sehingga Lipat bisa tidak terlambat lagi ke sekolah. Pokoknya buat jadwal misalnya jam sekian saya akan melakukan cuci piring, jam sekian saya akan menyapu, kemudian jam sekian saya harus ke sekolah, jam sekian pulang sekolah saya akan kerjakan itu. Jadi Lipat bisa atur waktu sedemikian rupa, ya? Supaya tidak lagi terlambat ke sekolah. Karena kalau terlambat ke sekolah banyak hal yang menjadi terganggu, banyak
dengan prestasi lagi tingkat, kemudian kita akan ketinggalan dari teman-teman yang lain ya, karena persoalan terlambat ini. Ya, oke, bisa paham? Empat. Jadi sangat penting mengatur waktu. Ya, sangat penting mengatur waktu kita dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Sekarang juga banyak yang menunda-nunda pekerjaan sehingga pekerjaan itu tidak selesai. Ya, terbengkalai yang lainnya. Sama dengan belajar. Kalau belajar kemudian ditunda-tunda terus, ya akan terbengkalai pekerjaan yang lain. Jadi olehnya itu sangat penting untuk mengatur waktu sedemikian rupa agar Rifat tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Rifat boleh mencapai hasil yang lebih baik, bahkan mungkin memperoleh prestasi yang bagus, sehingga nanti di penaikan kelas berikutnya Rifat tidak akan ketinggalan kelas, tetapi Rifat naik kelas itu. Oke, Rifat. Kemudian berikut, ya, usahakan kalau di rumah ingat waktu belajarnya ya, di samping di sekolah ingat waktu belajar. Oke, segera itu Rifat sudah paham? Oke, pahamnya. Sekarang di sini ada kontrak perilaku yang kita akan isi. Kemudian setelah Rifat isi, Rifat akan bacakan, kemudian Rifat tanda tangani. Setelah itu Rifat akan tanda tangani. Jadi silakan diisi kontrak perilaku ini. Setelah itu dibacakan. Jadi apa manfaat dari kontrak perilaku ini? Agar Rifat bisa mengecek atau mengukur perubahan apa yang telah Rifat lakukan. Kalau misalnya berhasil melakukan pekerjaan, apa yang Rifat lakukan. Setelah itu misalnya tidak berhasil, apa yang menjadi konsekuensi untuk Rifat. Ya.
Jadi di sini Rifat ya, mengatakan bahwa setelah saya berhasil melakukannya, yaitu tidak terlambat lagi ke sekolah, Rifat akan main HP. Ya, kalau misalnya Rifat gagal, Rifat tidak akan main HP selama 1 minggu. Bisa itu. Bisa ya. Jadi itu kuncinya ya. Kalau memang terlambat lagi berarti tidak main HP. Oke? Ya. Oke? Baik. Oke. Ya, jadi ini sangat penting untuk mengatur waktu. Tadi Bapak katakan bahwa mengatur waktu karena waktu itu tidak akan terulang kembali kalau sudah lewat sudah. Jadi mulai sekarang atur waktu, gunakan waktu CD time ini agar kegiatan Rifat tidak akan terbengkalai bagian ya. Karena dengan waktu kita berpadu dengan waktu melakukan segala pekerjaan yang kita lakukan. Kemudian kalau misalnya sudah berhasil, Rifat akan memperlihatkan kepada Bapak Ibu bahwa Rifat lagi sudah tidak terlambat. Jadi itu untuk motivasi Rifat ya, motivasi Rifat bahwa Rifat sudah tidak terlambat lagi. Melihatkan kepada murid tiga, kepada murid sendiri, kemudian untuk wali kelasnya ya, bahwa saya tidak terlambat lagi. Buktikan kepada mereka, ya, buktikan kepada mereka bahwa saya telah berubah, saya telah berhasil, tidak terlambat lagi. Oke? Oke. Ya. Kira itu. Kemudian di sini juga ada angket evaluasi yang Rifat harus isi. Jadi apakah Rifat setuju terus semuanya kemudian jadi ini tadi di bawah itu yang dijawab ya. Jadi di centang saya itu yang sesuai. Tidak di centang di bawah kalau ya baca ya. Kalau bermanfaat wilayah di sini.
saya kira itu masih. Jadi untuk sekian kita pertemuan kali ini, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mohon Bapak Guru lipat berubah pengertian kepada Bapak Ibu ya. Oke, sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Selamat siang Anda Pak.